Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercinta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Kemudian kenapa akhirnya dunia politik? Padahal sebelumnya kan ambil notaris ya, Iya, sempat notaris. iya, Kemudian kok iya. politik tuh bisa gitu, gimana ceritanya? Jadi waktu pas 2006 pilkada pertama kali langsung dipilih oleh masyarakat, Bu Atut kan nyalon lagi jadi gubernur. Nah saya sebagai keluarga ditugaskan untuk wilayah Tangerang Raya. Waktu itu untuk Tangsel kan masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Jadi saya ikut turun, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan tokoh, ketemu tokoh partai dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah Bu Atut terpilih kembali di tahun 2006 untuk gubernur. Dan setelah itu saya masih komunikasi kan, masih terus jalin silaturahmi. Saya sebagai ketua PMI, saya aktif di organisasi kemanusiaan dan sosial lainnya. Nah pas kemarin itu setelah itu ada pemilihan Bupati Tangerang waktu itu. Dan saya diminta didorong oleh partai dan tokoh untuk ikut, karena mungkin kan saya napaktilas suatu pilkada gubernur kan banyak ketemu dengan mereka dan masyarakat. Tapi kan belum berhasil waktu itu. Tapi waktu itu sudah terukur, memang masyarakat memang sudah mengenal Bu Airin sudah, saat itu ya? karena saya kunjungan kan satu hari waktu sebagai jadi tim sukses lah gitu kan, ibaratnya satu hari itu bisa sampai 6 sampai 7 titik waktu itu kan untuk wakilin. Dikira calonnya ibu waktu itu ya kali ya? Karena sama-sama perempuan, kadang-kadang saya sapanya Bu Atut gitu kan, iya. Tapi karena karena setelah itu doa tuh kayaknya waktu itu, doa biar jadi gubernur Banten kayaknya. Ya amin aja tuh, gimana lah, jalanin aja dulu. Yang wali kota aja masih 3 tahun lagi kan, masih banyak PR yang masih saya selesaikan. Jadi awalnya dia bukan dari keinginan pribadi ya, ingin menjadi suatu eksekutif atau kepala daerah? Enggak. Nah setelah itu terus ada pilkada Tangsel, saya diminta lagi juga untuk maju. Saya belajar dari pengalaman kan yang pertama belum berhasil gitu kan, jadi harus berpikir ulang sebanyak mungkin, apakah mungkin saya ikut atau tidak. Saya istiharoh, terus saya tanya sama keluarga dan yang lainnya, mengizinkan, ya saya jalan waktu itu, dan disurvei hasilnya bagus, maka saya ikut bismillah ikut pilkada di Tangerang Selatan. Dan hasilnya menang ya? Iya. Itu ketika gagal pertama itu tidak membuat kapok ya, kan kita tahu ya kalau pilkada tuh banyak secara finansial, kemudian waktu, tenaga habis tersita, jadi nah tapi kemudian masih ingin maju lagi tuh. Ada sahabat saya yang bicara waktu itu, saya termasuk yang ragu waktu itu untuk ikut karena kan karena kan sesuatu yang kalah pilkada nggak nyenengin deh, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi bagi teman-teman atau siapapun yang ikut pilkada, berpikir orang sebaik-baik mungkin, karena kegagalan itu terlepas dari apapun bisa ada bahasanya sesuatu kemenangan yang tertunda, tapi kita harus siap secara mental dan yang lainnya apabila kita kalah dalam pilkada. Dan ada bahasa lagi, ada sahabat saya bicara, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Ini saya ditawarkan, kamu ditawarkan sama orang dan oleh partai waktu itu, kenapa nggak maju aja. Nah setelah itu saya sosialisasi dulu dan saya survei, hasil surveinya alhamdulillah bagus. Di situ bismillah saya maju, sambil tanya ke keluarga, ke ayah ibu saya, kakek saya tanya, dan bismillah semua support. Bagaimana soal keraguan kalau di kita itu masih memimpin seorang wanita, kan agak diragukan seorang wanita memimpin di kita. Bagaimana untuk membuktikan itu seorang Airin, membuktikan bahwa wanita bisa kok jadi pemimpin gitu? Yang penting kita fokus apa yang menjadi tujuan dan niat kita, tetap pada apa yang menjadi tujuan kita, dan kita kerja dan kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Biarkan masyarakat yang menilai apa yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan masyarakat Tangerang Selatan pun juga bisa merasakan apa yang kami, bukan hanya saya saja, karena setelah jadi wali kota kan kita teamwork, pemerintahan. Jadi saya, Pak Wakil Sekda, dinas dan yang lain itu pun jadi satu kesatuan yang harus bareng-bareng, karena nggak mungkin cuma saya sendiri. Dan ini kita lakukan dengan manajemen di pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Nah, Bu Airin, kalau bicara politik ini nggak lepas juga tadi kata ibu didorong sama kakak ya, Bu Atut untuk maju. Waktu itu cuma hanya menyilahkan aja. Silakan aja. Kalau mau ikut gitu ya. Kemudian di sini kan kemudian berkembang tuh, kita tahu beritanya bahwa bagaimana ini dinasti. Nah, bagaimana Bu Airin kalau menjawab ini katanya membangun dinasti sendiri nih di Provinsi Banten. Nah, kemudian di situ ada kakak, adik, kemudian ipar segala macam. Itu gimana Bu Airin? Ya kita buktikan dengan kita bekerja, dan saya yakin bahwa siapapun yang dipilih
terlepas dari apapun, saya percaya bahwa masyarakat memilih kita karena kita ada tujuan, dalam arti kita menyampaikan visi misi kita, dan saya sangat yakin bahwa Allah sudah memutuskan siapa yang akan menang, yang lainnya kita hanya ikhtiar saja. Nah, mana kalau Allah sudah memberikan kita amanah, maka kita jalankan sebaik-baiknya. Makanya selalu saya bilang semua orang, doakan saya tetap amanah, istiqomah, karena tantangannya sangat besar di pemerintahan, apalagi kita sebagai kepala daerah. Oke, jadi biarlah orang bicara apa, kita buktikan, sebagai pemimpin kita kerja, gitu saja ya Bu ya. Nah, kalau jadi seorang wali kota Tangerang Selatan itu kan juga seorang ibu nih, masih sempat nggak sih seperti misalnya ngambil rapot atau ngusungin misalnya sarapan bareng anak sebelum pergi sekolah, itu masih sempat nggak, ada nggak waktunya? Sarapan sih nggak bareng ya, karena anak saya kan berangkatnya jam 6. Pagi-pagi jadi udah pagi-pagi, bener saya nggak biasa sarapan jam 6 gitu. Jadi paling juga ngeliatin dia makan, tapi anak saya juga bawa sendiri, jadi bawa ke mobilnya, karena ngejar waktu sekolah, jadi sarapan nggak pernah bareng, kecuali kalau hari libur. Nah, hari libur baru kita sarapan, misalnya bubur sama-sama, terus yang lain-lainnya. Kalau mau ambil rapot, kalau misalnya hari hanya saya nggak bisa karena ada kegiatan dengan masyarakat, biasanya ada ibu saya atau ayah saya yang ambil, tapi setelah itu saya ketemu sama gurunya untuk diskusi tentang pelajaran anak saya. Jadi masih masih di kepadatan waktu wali kota tuh masih ada waktu ya. Kan itu juga amanah. Tidak semua orang dikasih amanah, anak dapat anak kan. Jadi ya saya harus jalan itu juga sebagai anak. Ada yang protes nggak sih? Mama jadi sibuk nih, nggak sempet nge-mall lagi bareng kita, atau nggak pernah liburan lagi kita gitu. Ada. Kayaknya enggak ya, sampai hari ini sih. Mudah-mudahan ya. Kayaknya enggak. Malah kalau pulang sore, ibu udah pulang. Gitu ya. Jadi justru kaget ya kalau pulang lebih cepat ya. Oke. Satu lagi nih, masih soal keluarga. Yang orang sempat melihat ibu ini begitu tabah, begitu kuat ketika ngelihat suami waktu itu ditangkap kemudian ditahan, tapi ibu tetap setia, mendampingi, tetap menjenguk. Itu apa Bu resep tetap kuat tabah menerima itu, sementara ibu juga harus secara politis kan juga tekanan segala macam. Itu gimana Bu? Ya, semua orang pasti ada ujiannya. Mas Rizky juga pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman kita nggak tahu aja ujiannya apa. Saya dapat ujian seperti itu. Dan mudah-mudahan kita lulus ujian saja. Dan saya lihat anak-anak saya. Itu yang paling penting.